Saya pertama kali nyobain tuh pegel, terus anak panahnya juga nggak bisa jauh gitu, baru pertama. Tapi asik nggak? Asik banget. Oke lur, ketemu lagi di Jurnal Sijon ya. Kali ini kita ada di Kampung Sukoyoso. Sukoyoso ini maksudnya Sidojoyo ya. Di Perum Sukoyoso ini kita mau melihat dulur-dulur kita yang lagi latihan jemparingan tuh di sana itu. Jemparingan itu panahan Jawa nih. Jadi Jawa itu juga punya panahan khas namanya jemparingan. Nah di sini ada tempat latihannya ini. Setiap hari Sabtu dan Minggu. Ini hari Minggu kita ke sini. Yuk kita ketemu dulur-dulur di sana lur. Ini bagian dari aktivitas jemparingan. Jadi jemparingan itu sebenarnya panahan Jawa lah. Jemparingan itu menjadi istilah untuk panahan gaya Mataram. Gaya Mataram. Jadi konsep jemparingan itu dimulai pasca perjanjian Giyanti, Mas. Jadi setelah Jogja dan Solo terpisah, Pangeran Mangkubumi atau yang kemudian bergelar Hamengkubuwono I itu mulai memperkenalkan jemparingan untuk kalangan masyarakat yang semula hanya di lingkup keraton, kemudian untuk pelatihan prajuritan mulai diperkenalkan kepada masyarakat sebagai wahana pendidikan masyarakat Jawa. Ya, salah satunya kemudian dibekali dengan berbagai filosofi juga. Makanya kalau jemparingan itu sebutan lainnya adalah panah. Ya, panah itu artinya mapaning ing manah. Jadi kalau zaman dulu itu manahnya di dada ini posisinya. Oh, di dada. Ya, jendulan. Jadi tidak lewat dengan pandangan mata, tapi dari hati. Dulu gini. Jadi mapaning ing manah. Kalau manah itu bahasa Jawa itu ya. Dari kata mapan ing manah. Manah itu hati. Jadi kuncinya bagaimana kita selain berkonsentrasi fokus juga merasakan. Nah, bekal yang diberikan oleh HB1 untuk masyarakat Jawa ini salah satunya adalah untuk membentuk karakter manusia Jawa yang seutuhnya, yang berbudi pekerti luhur, yang berwatak satria. Jadi dari mana Mas? Saya Sukoyoso. Berkimauan nggih? Ya, Sukoyoso nggih. Gimana Mas latihan ini? Mas kenapa mau latihan seperti ini Mas? Ya, kalau alasan ikut latihan ini sebenarnya gini, karena panahan ini juga olahraga bela diri juga sebenarnya. Olahraga bela diri, cuman ini juga ada komposisi seninya juga ditinjau dari warisan tradisi itu. Jadi pengen yang kulturnya budaya itu Mas ya? Iya, apalagi usia saya kan untuk panahan kan tidak berat kayaknya untuk olahraga itu. Keren, siap. Yuk, monggo. Jemparingan ya yang sedang dilakukan itu alatnya ini sudah berbeda dari unsurnya. Kalau anak panah hampir sama kalau yang masih pakai dengan
anak panah bambu. Tapi kalau sudah sifatnya prestasi itu anak panahnya sudah dengan anak panah logam. Itu menggunakan platinum. Jaraknya pun juga berbeda. Kalau yang Jembarengan ini kan bisa sampai 35 meter panjangnya, 30-35. Kalau untuk yang prestasi itu bisa sampai 70 meter. 70 meter. 70 meter. Kalau yang untuk Jemparingan ini caranya gimana Mas? Tekniknya gimana? Kalau untuk laki-laki itu biasanya silah, bersilah. Kalau untuk perempuan biasanya timpuh. Ya. Terus kalau di Jemparingan itu wajib menggunakan pakaian adat. Kalau yang nasional olahraga biasa, pakai kaos, pakai celana training. Ini kan identitas jati diri kita sebagai masyarakat Jawa ya. Jadi kalau tradisi Jemparingan Jawa ya memang kita sebagai penghargaan, terus sebagai adab dan etika berlatih kita menggunakan budaya Jawa. Dan ini salah satu cara kita nguri-nguri budaya Jawa ya kayak gini. Nggak cuma berlatih Jemparingan, tapi kita menghormati suasana latihan juga. Itu kan gendewa ya. Ini gendewo. Gendewanya seperti ini, dan model gendewa itu masing-masing dan biasanya custom. Setiap pemain biasanya punya alat sendiri khusus. Alat sendiri. Karena ini ukurannya juga sesuai dengan tinggi badan kita. Oh, sesuai dengan tinggi badan. Itu aturannya juga. Ini gendewonya Mas ya. Ini custom ini Mas ya. Ini custom. Ini dari kayu. Ini kayu. Ini dari bahan-bahan yang anu semua ya. Alam semua. Alam semua ya, nggak ada bahan-bahan. Dari talinya. Oh, talinya ya. Kalau talinya dari mana ini Mas? Ini talinya khusus sebenarnya. Cuma kalau yang dulu itu biasanya pakainya sutra. Dulu sutra. Ya, Kalau sekarang sudah berkembang, ada yang pakai dakron, jenis dakron. dakron, Jenis dakron. bahasa di panah itu mereknya apa ya, flashlight gitu. Dan kekuatannya lebih bagus daripada tali nilon atau apa gitu. Kalau yang anak panahnya gimana Mas? Anak panah terbuat dari bambu. Terus bulunya biasanya kalau nggak bulu entok, bulu angsa. Bulu entok. Ya, Oh. kalau nggak bulu entok, bulu angsa. Kalau yang teman-teman yang lain kemungkinan juga ada yang pakai bulu kalkun. Bulu kalkun. Oh, bulu kalkun juga bisa guys. Ada yang pakai itu juga. Terus ininya knobnya ini dari plastik. Knobnya dari Namanya, plastik ya. Dari plastik, ujungnya dari besi. Ujungnya dari Besi atau besi. stainless. Bandul itu filosofinya Ya, apa Pak? kalau bandul itu kan bentuknya sebenarnya kayak seperti orang-orangan. Kalau jadi hanya dari gulungan kain yang ukurannya tidak begitu besar, hanya kecil sekali. Di bagian atas sendiri itu warna merah itu disebut kepala. Di bagian bawahnya ada warna kuning, itu bagian leher. Terus yang paling bawah itu putih, itu badan. Nah bawahnya lagi ada bol. Jadi nilai tertinggi kalau dalam gladien itu yang kena merah itu nilainya 3, di leher itu nilainya 2, yang putih itu nilainya 1. Tapi kalau kena bolnya gantungan, bola gantungan di bawah itu justru kena sanksi. Tadi di museum mana tadi? Sonogoyo. Pertama lihatnya ya. Iya, pertama. Dari situ kemudian tertarik pengen Iya. ini ya.
waktu itu tertarik pengen nyobain, yang di sana kan virtual tapi antrinya panjang jadi nggak sempet nyobain. Oh, di sana virtual, kalau ini bukan virtual Ya ya? ini asli di lapangan langsung. Bedanya apa menurut virtual sama yang langsung ini? Kayaknya kalau virtual itu nggak ada buat tenaganya gitu kan, cuma gini-gini udah langsung. Kalau di sini harus pakai tenaga juga. Tadi saya pertama kali nyobain tuh pegel, terus anak panahnya juga nggak bisa jauh gitu baru pertama. Tapi asik nggak? Asik banget. Kalau apa namanya teman-teman yang lain itu pada tahu nggak ada Jembaringan di sini sih? Kayaknya belum banyak yang tahu sih. Mau ngajak gak kira-kira ke sini, Pak? Pengen ngajak temen. Iya, sama Lebih teman-teman seru, enak iya. itu, lebih seru nanti biar sama Pak Agus belajarnya, gitu. Iya. Kita melihat ini menjadi bagian dari warisan kebudayaan Nusantara, warisan budaya tradisi kita yang harus kita lestarikan, itu yang pertama. Yang dua, ini untuk melatih mentalitas kita menjadi lebih baik. Ya, kita belajar untuk lebih bersabar, lebih mampu mengendalikan diri, lebih bisa fokus dan sebagainya. Seperti kata Jembaringan, katanya dari kata jembar ya, paringan itu pemberian. Jadi pemberian itu konteksnya kan pemberian dari Allah, apapun harus kita syukuri dengan lapang dada. Terus yang dua, ketika Geladen Jembaringan itu kan kita juga di sana mengutamakan keguyuban, persaudaraan. Kadang-kadang kalau ngumpul itu udah nggak mikir menang kalah lagi. Yang terpenting adalah ketemu dengan banyak teman, bersosialisasi, bisa banyak belajar tentang hidup. Dan di Jembaringan itu bukan pertandingan tapi perlombaan. Kalau perlombaan itu semuanya membidik sasaran. Sasarannya adalah bandulan. Kalau pertandingan kan tarung ya, kayak pertandingan silat, satu mengalahkan yang lain. Di sini enggak. Kita diajarkan untuk mengalahkan diri sendiri. Ya, sasarannya adalah Bandung. Kalau saya menjadi warga Wonosobo, slogan Wonosobo itu kan the soul of Java. Kenapa sih kok Jembaringan ini tidak dimasukkan dalam kurikulum wajib di sekolah itu untuk memperkenalkan tradisi kita gitu kan. Kalau kemudian anak-anak sekolah itu dari awal udah berlatih, itu kan menarik. Satu, dari sisi hadis agama pun kita diajarkan ya. Rasulullah mengajarkan seorang laki-laki itu sebaiknya belajar memanah, berkuda dan berenangan. Itu bisa menjadi bekal itu. Nah, itu dari sisi agama. Dari sisi yang lain itu kita belajar mendidik anak untuk lebih menjadi anak yang lebih berkarakter, yang mandiri, yang lebih bisa mengendalikan diri, yang mampu bersikap baik, berbudi pekerti luhur, itu harapannya kayak gitu. Nah, sangat mungkin kalau kemudian pemerintah memberi aturan Jembaringan ini dimasukkan dalam salah satu pembelajaran untuk kearifan lokal. Ini warisan leluhur kita yang menarik dan tidak bisa disia-siakan. Kalau enggak nanti bisa punah. Mari kita bersama-sama belajar. Terus pemerintah juga kalau bisa memberikan ruang buat kita itu di Wonosobo sendiri belum punya lapangan yang standar sebenarnya. Bahkan prestasi panahan juga dipacu untuk berprestasi mewakili Wonosobo, tapi pemerintah tidak menyediakan lapangan panahan yang memang murni untuk panahan, itu belum ada sama sekali. Nah, jadi saya berharap sekali apa yang kita lakukan itu ada juga imbal balik dari pemerintah. Istilahnya bahasanya apa Mas? Jadi dukungan lah, ada dukungan dari pemerintah merespon apa yang sudah kita usahakan. Salah satunya dengan memberikan tempat yang representatif, jaraknya paling enggak ya jangkauan bisa sampai 100 meter, itu bisa untuk latihan dengan cukup banyak orang, bisa untuk mengadakan event-event panahan yang skala nasional, sehingga itu nanti akan melahirkan banyak prestasi bagi kita, terutama di Wonosobo. Terus untuk masyarakat, ayo berbondong-bondong datang ke Sukoyoso, kita ramaikan setiap Sabtu dan Minggu berlatih bersama. Untuk Jembaringan itu tidak terbatas usia, bahkan banyak yang sepuh-sepuh itu bisa ikut bergabung di sini. Putri ataupun putra silahkan. Kami sangat terbuka dan kami akan senang kalau semakin banyak masyarakat yang bersedia bergabung.
Oke Lur, kita udah selesai tadi ya. Temu dulur-dulur kita yang melestarikan budaya Jemparingan, panahan Jawa ya, panahan khas Jawa. Semoga kita ketemu lagi nanti di lain kesempatannya Lur ya. Ketemu lagi nanti di Jurnal Hicon selanjutnya. Tentu sahabat jangan lupa like and subscribe ya.